Ya, selamat pagi teman-teman. Terima kasih, ini adalah kelanjutan daripada video kami selanjutnya sebelumnya, yaitu menyangkut bagaimana menggunakan model DuPont sistem untuk menganalisa bisnis dan memutuskan kapan suatu bisnis sudah siap untuk mengajukan pinjaman kepada pihak bank dan memastikan bahwa bisnis itu sendiri bisa menghasilkan cash flow yang dipakai untuk melunasi baik pinjaman baik bunganya, ya, karena kita tahu sebetulnya pinjaman itu kita pertahankan tingkat preference-nya cukup stabil, sehingga kita harapkan bahwa pinjaman pokok kita akan terus terjadi, sehingga kewajiban atau komitmen daripada manajemen itu hanya untuk melunasi bunganya. Nah, di sini kita lihat analisa DuPont kembali, ya. Jadi kita gunakan DuPont lagi, itu sama dengan ROE-nya sama dengan profitability dikali dengan turnover atau activity dikali dengan reference. Ini adalah net income, kita bagi dengan sales, kita kali dengan sales, kita bagi dengan aset, lalu kita kali dengan aset, dan kita bagi dengan equity, common equity. Nah, tetapi pendekatan daripada DuPont ini kurang sempurna, ya, karena ini kan sebenarnya sistemnya ditemukan tahun 1953. Nah, kalau kita perhatikan pertama adalah net income. Net income ini mencampur adukan antara seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, financingnya, karena ada faktor E, interestnya, dan kedua juga ada faktor tax-nya juga. Ya. Tax tidak jadi masalah. Kenapa? Semua bisnis tentu akan dikenakan tax, tapi masalah financing ini sebetulnya kan lebih bersifat bagaimana apakah bisnis itu siap untuk memperoleh pinjaman. Jadi ini faktor yang sebetulnya bisa diputuskan oleh pihak manajemen. Tapi kalau tax sebetulnya manajemen tidak memiliki banyak pilihan, kecuali tentu bisa dilakukan tax planning saja di sini. Ya. Nah, yang kedua adalah masalah asetnya. Nah, kalau kita tahu sebetulnya aset ini kan, kalau kita kembali ke neraca ini, saya memberikan satu gambaran neraca yang sederhana, yaitu balance sheet. Di sini ada cash, marketable securities, account receivable, ada receivable, inventory sebagainya. Current asset, property, plant equipment, other asset sebagainya. Jadi aset ini yang dipakai oleh DuPont. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya sisi kanannya juga lebih penting lagi, yaitu bahwa di sini kita ada trade account payable, accrual, tax payable, total current liabilities, long term debt, deferred tax, total liabilities, dan kemudian faktor equity. Nah, yang menarik adalah DuPont hanya menggunakan ini. Oke, kalau kita perhatikan, DuPont hanya menggunakan sistem di sini, total asset. Padahal kalau kita lihat ke sisi kanannya, bagaimana dengan total current liabilities? Ini kan juga bagian daripada operation, bukan cuma aset saja. Nah, kalau kita perhatikan, sebetulnya semua yang current liabilities, kalau dia menyangkut operating current liabilities, ya seperti trade accounts payable, accrual, tax payable, ini udah pasti interest free financing, ya. Jadi dia bagian daripada operation dan dia mensupport operation. Lalu kenapa dikeluarkan dari DuPont? Nah, ini jadi permasalahannya. Nah, jadi kita lihat di situ kelemahan satu DuPont. Yang kelemahan yang kedua daripada DuPont model ini adalah bahwa aset ini sendiri kita perhatikan bahwa banyak sekali. Ini kan kemarin kita udah jelaskan masalah adanya economic proses dan accounting proses. Ya, di sini accounting proses banyak mengakibatkan distorsi. Ya, artinya banyak sekali pengeluaran expenditure yang tidak dicapitalize karena mengikuti GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Nah, contohnya apa? Misalnya research and development, kemudian juga marketing expenses, dan juga yang tidak penting, tidak jauh lebih penting adalah masalah operating capitalist, operating versus capitalist. Dan seperti kita katakan bahwa operating ini di-expand-kan, lari ke profit and loss, sedangkan ini masuk ke neraca. Padahal secara substansi dari sisi corporate finance ini sama saja, karena sebenarnya adalah menyangkut financing. Dan yang lebih dan yang tidak jauh kita lihat dalam faktanya, operating list kadang-kadang ini selalu diperpanjang setiap tahun. Jadi kita bisa menemukan ada bisnis yang operating listnya itu walaupun sewanya 1 tahun, tapi bisnisnya bisa 10 tahun berjalan terus. Dia sebetulnya secara substansi dia sama aja seperti capitalist gitu. Tetapi karena GAAP memutuskan bahwa ini harus di-expand-kan, ini lari ke profit and loss. Nah, pada waktu kita menganalisa aset ini, sebetulnya ini semua faktor-faktor ini harus kita pertimbangkan. Nah, kalau begitu, akhirnya kita harus melakukan improvement terhadap sistem daripada DuPont ini. Nah, cara yang paling mudah adalah kemudian
aset ini kita kurangkan dengan semua operating current liabilities. Ya. Dan aset ini harus kita kurangkan juga dengan komponen-komponen aset yang tidak menunjang bisnis. Misalnya kalau ada non-strategic investment, ataupun juga ada juga intangible atau other asset yang idle, yang tidak dipakai dalam bisnis. Nah, pokoknya ini semua kita keluarkan dari aset. Ya. Dan operating current liabilities harus kita kurangkan dari aset. Nah, kita akan mendapatkan apa yang dinamakan dengan net operating asset. Jadi kalau kembali ke sini, kita bisa melihat bahwa faktor ini, berarti ini asumsi misalnya ada aset ini tidak digunakan untuk operation, berarti ini harus dikeluarkan. Nah, kemudian yang total current liabilities harus kita kurangkan dari sini juga. Nah, kita akan mendapatkan apa yang dinamakan dengan NOA, net operating asset. Jadi aset yang net asset ya, penting kunci adalah net asset karena harus dikurangkan current liabilities-nya yang digunakan untuk operation. Sepanjang ini merupakan interest free financing. Kemudian, nah, jadi kalau kita dapat ini, jadi kita dan aset ini juga nanti adjusted ya. Jadi contohnya misalnya adanya operating lease harus kita capitalize juga. Kemudian adanya marketing kalau memang itu memiliki manfaat yang jangka panjang harus kita capitalize juga. Plus juga sama R&D. Nah, kalau kita sudah dapatkan NOA, analisa bisa kita lanjutkan, yaitu menjadi return. Saya menyebutnya jadi return on equity ya, atau kadang digunakan buku juga return on common equity, ROCE, itu sama dengan ini C-nya adalah common equity, sama dengan return on net operating asset dikali dengan leverage dikali dengan spread. Ya, ditambah sorry. R1A sama dikali tambah dengan reference dikali dengan spread. Nah, itu adalah sama dengan RNOA ditambah dengan reference-nya adalah net financial obligation dibagi dengan common equity atau stockholders equity dikali dengan RNO, return on net operating asset dikurangkan dengan net financial expense. Ya, ini adalah dibagi dengan net financial obligation. Jadi sebenarnya sama aja dengan interest expense. Ya, interest expense tapi kita dapatkan percentage-nya, yaitu dari actual, yaitu dari interest expense yang kita bayar atau yang kita akui dalam satu periode dibagi dengan net financial obligation. Net financial obligation ini adalah umumnya merupakan interest bearing obligation. Ya. Jadi rumus ini kalau kita kembalikan ke rumusnya daripada DuPont sebetulnya kurang lebih sama saja. Cuma ini adalah sebelumnya dia menggunakan ROA, tapi kita sekarang menambahkan netnya ditambah dengan ini sama juga, yaitu debt dibagi equity. Ya, cuma problemnya di sini kan berarti dia menggunakan ROA dikurang dengan interestnya after tax ya ini ya, I berarti 1 minus tax. Nah, sebetulnya sama aja, cuma perubahannya adalah di sini kita menggunakan net operating asset dan kemudian after tax. Jadi ini semuanya after tax ya. Kalau tadi ini kan menggunakan net income, ya ini ada dalamnya ada I, ada financing, itu kita keluarkan. Kalau di sini tidak ada. Ya. Net income yang di sini dipakai di dalam ROA, di dalam RNOA tidak dipakai karena ini rumusnya akan sama dengan NOPAT ya. Jadi net operating profit after tax nggak ada interestnya dibagi dengan net operating asset. Nah, ini rumusnya untuk RNOA, yaitu net operating profit after tax, atau kalau kita banyak menggunakan pendekatan McKinsey dikenal sebagai NOPLAT juga. Net operating profit less adjusted tax dibagi dengan net operating asset. Nah, kita lihat sebetulnya pendekatan yang digunakan yang lebih expand atau di-improve daripada DuPont ini memberikan gambaran yang lebih baik karena asetnya tidak menggunakan total aset tetapi dikurangkan dengan current. Jadi sebetulnya intinya adalah ini sama dengan net working capital ditambah dengan fixed asset. Kurang lebih seperti itu gambaran sederhananya. Nah, kita lihat bahwa sebaiknya teman-teman menggunakan pendekatan yang expanded daripada DuPont system karena itu memberikan gambaran yang lebih utuh
Dan antara capital structure, yaitu menyangkut dia punya leverage, financingnya itu dipisahkan. Nah, dan juga untuk bisnis asetnya itu lebih pure, yaitu terjadi pemisahan yang jelas, ya, terutama hanya terdiri dari net working capital ditambah dengan fixed asset. Nah, ini suatu pendekatan yang sangat baik sekali untuk menganalisa suatu bisnis apakah sudah siap. Nah, kalau kita perhatikan, karena ini sini ada faktor plusnya, artinya bahwa sepanjang return on net operating asset positif atau lebih tinggi daripada interest yang dibayar, itu akan mengakibatkan ROCE-nya atau ROE-nya, return on capital equity-nya akan lebih tinggi. Nah, kesimpulannya itu saja. Jadi, mudah-mudahan dari penjelasan kami ini teman-teman bisa memperoleh satu pemahaman yang jauh lebih lengkap. Dan kalau ada pertanyaan, silakan aja mengirimkan email kepada kami. Dan kalaupun ada rumus-rumus yang perlu diturunkan, kita akan bantu untuk bisa menjelaskan ini menjadi jauh lebih baik bagi teman-teman. Silakan mengunjungi website kami www.futurumcorvina.com, dan terima kasih atas waktunya.